Holding close, holding tight, let the moon slowly take over on night. The sky has never been clearer than now. The little lights float around, a million fireflies that never touch the ground. I see your pretty eyes light up as they fly away, heading towards town. I've seen 1,000 suns, too many pretty sights have crossed my way. Pemain bola. Berarti kamu ngefans sama pemain bola apa? Messi. Iya. Om ini punya klub bola, Om ini Om Michael nih punya klub bola loh. Benar. Nah, kalau kamu cita-cita jadi apa? Pemain bola juga. Wah, hebat. Udah makan ya? Udah. Tahun ini spesial nih daripada Natal sebelumnya karena biasanya Natal sama keluarga only, tapi sekarang aku kepengen berbagi berkat dan sukacita Natal bersama adik-adik panti asuhan karena doa. Timbul dadakan aja, jadi tiba-tiba muncul gitu. Jadi kita mau Natal di mana ya? Mau di rumah siapa ya? Mau staycation di mana ya? Terus akhirnya, oh iya ya, kondisi saat ini gitu kan, lihat sosial media gitu. Kondisi saat ini gimana ya kabar sama adik-adik yang ada di panti, adik-adik yang tidak punya orang tua atau sudah ditinggal papa gitu. Gimana ya mereka, apalagi di pandemik sekarang gimana ya gitu. Akhirnya muncul ide-ide gitu. Akhirnya ya udah kalau gitu tahun ini kita nggak usah kebaktian di mana-mana, kita kebaktian aja di panti asuhan gitu. Waktu di ibadah kan lihat anak-anak main angklung, terus mereka juga nyanyi, terus aku terharu dan akhirnya aku flashback. Terus di akhir acara aku akhirnya sharing gitu, teringat pada masa aku ditinggalin papi. Jadi kan karena aku ini juga memang sudah anak yatim, ditinggal dari tahun 2003 sama papaku di umur aku 16 tahun. Di saat umur 16 tahun aja aku tuh bener-bener sedih, bener-bener ngerasa aduh hidup udah bener-bener karena nggak ada orang tua ya, nggak ada tulang punggung keluarga lagi gitu. Akhirnya merasa kehilangan, terus tapi akhirnya bersyukur karena sebelum papiku meninggal, papiku memberikan bekal gitu ke aku bahwa Angel, kalau kamu ada masalah, sakit ataupun punya masalah apapun, lari ke Tuhan ya, berdoa minta pertolongan Tuhan. Nah akhirnya aku berdoa, terus tiba-tiba aku dapat tawaran jadi pemain sinetron, jadi peran utama gitu. Jadi memang anak-anakku dari dulu mereka itu memang sudah aku sering ajak untuk berbagi sama anak-anak yatim gitu. Jadi sekarang di Natal pada saat mereka tahu Mami mau ke panti asuhan, Mami ikut. Akhirnya mereka maksa gitu kan, Mami mau Lovely, terus nanti kita mau bikin ibadah Natal di panti. Mau sama Lovely kesaksian ya, Lovely nyanyi. Akhirnya tadi Lovely nyanyi gitu kan, seneng banget. Tadi aku juga mengajarkan ke mereka bahwa Lovely Junior, kalau kamu punya berkat, kamu harus ingat sama orang yang mungkin belum gitu. Jadi kamu harus bisa menjadi berkat buat banyak. Harus berbagi, harus sharing. Ingin mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Gue di Sumargo. Nah, gue barusan tadi dapat hampers Natal dari salah satu kru gue yang sangat care sama gue. Nah, biasanya gue tuh emang suka bagi hampers yang gue dapat sama tim-tim gue, karena menurut gue berbagi itu ada salah satu cara paling indah untuk menikmati bersama. Jo.
Ini buat lo, buat keluarga lo di rumah. Serius bang? Ya, udah mau jalan lah. Waktu itu Natal, umur saya sekitar 13 tahun. Jadi saat itu mama saya menitipkan saya di rumah temennya, tapi mereka semua berangkat acara. Nah kebetulan saya lagi nggak mau ikut, karena saya lagi kesel kayaknya waktu itu. Terus kemudian karena sepi dan semua orang tuh lagi menikmati malam Natal, saya kan nonton TV. Saya tiba-tiba merasa kok sendirian. Akhirnya saya keluar dan ngintip ke rumah orang. Melihat suasana rumah itu yang begitu menyenangkan, orang gembira, makanan di mana-mana, semua orang ketawa, berkumpul bersama. Itu adalah salah satu momen yang gue gak akan pernah lupa dalam hidup gue. Karena ada seorang anak di luar sana, ternyata itu gue yang melihat kebahagiaan orang lain sedangkan gue tidak punya. Dan itu selalu mengingatkan gue, pada saat Natal bukan masalah hanya tentang diri kita nih. Tapi bisa gak sih kita melihat sedikit ke jendela kita? Mungkin ada orang lain di luar sana yang membutuhkan sedikit uluran tangan, berbagi ya. Nah itu gue inget banget karena gue pernah mengalami hal seperti itu. Makna Natal sih sebenarnya gue gak muluk-muluk ya. Maksudnya makna Natal satu, libur. Kedua, bisa merayakan satu momen di mana momen itu bisa mengumpulkan kita semua. Terutama untuk umat Kristiani, mereka menjadikan momen ini sebagai momen yang sakral ya. Memperingati hari kelahiran Yesus Kristus itu adalah momen yang punya makna besar lah buat mereka. Kalau buat gue, ini adalah momen dimana gue bisa break a while dari kerjaan, istirahat sebentar, dan bisa ngumpul dengan teman dan keluarga. Makanya kalau tanya tentang makna Natal, buat gue nggak penting tuh perayaan-perayaan besar-besaran atau akhirnya menghambur-hamburkan uang ya. Karena buat gue yang penting ada keluarga itu jauh udah lebih dari cukup. Gue dari kecil itu sebenarnya kepengen banget mungkin punya tradisi itu. Tapi karena perekonomian kurang mampu, jadi gue tidak terbiasa punya tradisi pohon Natal di rumah. Jadi sampai hari ini, pohon Natal itu bukan menjadi suatu hal yang harus ada di rumah. Karena dari kecil gue tidak dibiasakan memang ada pohon Natal gitu loh. Jadi memang lebih yang ada itu adalah makanan, meja kita berkumpul, terus kemudian di situ kita berbagi. Kalau buat diri saya pribadi, apa yang Tuhan kasih buat saya lebih dari cukup. Gitu loh, lebih dari cukup. Selamat Natal dan Tahun Baru dari saya Dennis Margo dan keluarga buat kalian semua. Damai, sukacita menyertai kalian. Aku sih kalau tahun ini Natalan cuman ya sama keluarga kumpul gitu, seperti biasanya aja sih gitu. Sama aja, yang penting mah ada anak-anak. Ya biasanya kita pasti tukeran kado, ada Secret Santa, terus biasanya juga ada anak-anak juga ngedekorasi pohon Natal, terus ya anak-anak juga tukeran kado sesama anak-anak, terus dari orang tuanya juga ada kado kayak gitu. Tahun yang penuh dengan pembelajaran ya, tahun yang berkah juga buat aku. Ya semuanya ada positif dan negatifnya pasti. Kerja aja sih, paling kalau itu libur Natal cuman sama keluarga aja gitu. Karena aku kan lagi sibuk kerja kan, jadi kepikirannya cuma anak sama kerjaan kayak gitu sih. Cuman ya nggak menutup kemungkinan, ya aku nggak tahu kan kalau kita namanya manusia cuma bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Nanti nggak tahu kalau besok apa lusa apa kapan, kan nggak ada yang tahu kan apa yang terjadi nanti gitu kan. Jadi ya kalau aku sih sekarang belum ada niat untuk serius, tapi nggak tahu apa yang terjadi nanti. Gini, aku juga nggak menargetkan, juga tidak terburu-buru mencari, juga tidak menutup hati juga gitu ya. Jadi untuk dekat sama siapa aja, mau berteman sama siapa aja, mau kenal sama siapa aja ya nggak apa-apa juga gitu kan. Cuman kalau untuk hubungan yang serius mungkin belum saat ini. Many lovely nights with stars that shine as far as I could see. But you'll always be beautiful to me. Seen many lovely nights with stars that shine as far as I could see. But you'll always be beautiful, holding close, holding tight. Let the moon slowly take over on the night.
sky does never. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.